Jadi pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung ini menyampaikan rasa syukurnya atas antusiasme dan juga hasil positif atas keberhasilan pemerintah Provinsi Jakarta dalam membuka peluang kerja bagi para penyandang disabilitas. Kita akan bahas pagi ini pemirsa bersama Ketua Komisi Nasional Disabilitas Ibu Dante Rikmalia sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Bu Dante, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Nah, Bu Dante, menurut Ibu Dante, Pemprov DKI Jakarta itu harus memperbaiki apa lagi supaya teman-teman yang merupakan penyandang disabilitas itu bisa kerja dengan setara di kota ini, Bu Dante? Ya, baik. Terima kasih banyak tentu kepada Pak Gubernur yang telah memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas 150 penyandang disabilitas diterima bekerja dari job fair ini. Tentu ini sesuatu hal yang dinanti oleh teman-teman penyandang disabilitas. Pasal 11 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di sana menyatakan tentang hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas, diberikan pekerjaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, kemudian swasta tanpa diskriminasi, lalu ada memperoleh upah yang sama, memberikan akomodasi yang layak, mendapatkan program kerja kembali dan tidak diberhentikan karena alasan kedisabilitasan ya. Kemudian yang harus ditingkatkan dari apa yang sudah dilakukan, saya pikir belajar dari yang ditemui ya oleh Komisi Nasional Disabilitas. Seringkali perusahaan atau institusi yang sudah menerima penyandang disabilitas itu merasa kesulitan untuk memberikan akomodasi yang layak kepada penyandang disabilitas yang bekerja. Dan ada beberapa teman penyandang disabilitas yang sudah susah payah ikut seleksi dan diterima di perusahaan, tapi karena tidak ada akomodasi yang layak, kemudian dia keluar dari pekerjaan yang diperolehnya gitu. Jadi yang harus ditingkatkan adalah pemahaman untuk memberikan akomodasi yang layak, yaitu segala bentuk penyesuaian yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas agar bisa mengoptimalkan diri. Seperti Kak Jidan misalnya dengan tubuh yang kecil atau pendek, dia tempat kerja harus disesuaikan, jenis pekerjaan sesuaikan dengan potensi, minat dan juga bakatnya. Demikian salah satunya. Baik, Bu Dante, kita turut senang dengan adanya upaya-upaya seperti ini membuka ruang bagi teman-teman penyandang disabilitas untuk kemudian bisa berdikari dan berkarya. Tapi secara umum misalnya kita lihat di Indonesia ini, apakah juga masih banyak mereka-mereka penyandang disabilitas itu yang untuk menggapai haknya untuk bisa bekerja itu juga masih sulit, Ibu? Iya betul sekali, teman-teman penyandang disabilitas itu masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Job fair itu selalu kan sektor formal ya, artinya memerlukan ijazah. Jadi ijazah S1 itu menjadi sebuah syarat. Nah kondisi ini seringkali sulit untuk dipenuhi oleh penyandang disabilitas. Jadi yang bisa mengakses pekerjaan seperti job fair di Jakarta itu adalah teman-teman yang sudah memiliki S1. Nah sehingga teman-teman yang belum lulus SMA, belum lulus SMP atau hanya lulus SD, itu sangat sulit dan penyandang disabilitas proporsi lulusannya adalah lulusan SD ke bawah ya. Jadi itu 30% berdasarkan BPS lulus SD, 14% lulus SMP, 11% lulus SMA dan hanya 2,5% lulus perguruan tinggi. Artinya proporsi yang belum bisa mengakses pekerjaan di sektor formal sangat banyak dan teman-teman penyandang disabilitas banyak bekerja di sektor informal. Sebetulnya ada Permenaker yang juga memberikan dukungan ya kepada penyandang disabilitas, yaitu Permenaker nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan. Nah, ULD ketenagakerjaan ini seyogianya bisa memfungsikan diri untuk memberikan dukungan kepada setiap kondisi disabilitas, baik dari status sosial ekonomi, pendidikan, ragam disabilitas, berat ringan disabilitas, ini perlu difasilitasi oleh ULD Ketenagakerjaan, bagaimana mereka mendapat program dan juga bisa disalurkan. Oke Bu Dante, yang menarik juga Bu Dante adalah pada saat nanti teman-teman penyandang disabilitas sudah bekerja itu harus dipastikan juga terlindungi segala jenis haknya di dalam tempat kerjanya. Sejauh ini Ibu di Komisi Nasional Disabilitas, pernahkah ada laporan yang masuk dari teman-teman penyandang disabilitas kalau mereka di tempat kerja itu mendapatkan tindakan diskriminatif atau mungkin dibully oleh sesama rekan kerjanya? Sejauh ini ada tidak Bu?
Iya ada beberapa laporan, mengakses ya teman-teman penyandang disabilitas mengakses kanal center Dita 143 pengaduan KND, salah satunya terkait dengan pekerjaan. Teman tuli yang diterima di sebuah perusahaan, dia mendapatkan tugas untuk mengecek dokumen, kemudian disampaikan berapa jumlah dokumen yang harus dia cek setiap harinya dan dia bisa menyelesaikan lebih dari yang ditargetkan. Tetapi ternyata dia mendapat SP1, SP2, SP3. Nah, ternyata ketika kami telaah, teman, perusahaan ini tidak memberikan dukungan akomodasi yang layak, yaitu berupa juru bahasa isyarat kepada teman tuli yang bekerja. Sehingga ketika informasi disampaikan oleh supervisor, itu tidak ditangkap dengan utuh. Bisa jadi salah persepsi karena tidak menggunakan bahasa yang dimengerti oleh teman tuli. Nah, sehingga poin penting dari para, pemberi kerja saat sudah memberikan pekerjaan kepada penyandang disabilitas adalah memperhatikan dengan sungguh-sungguh akomodasi yang layak yang seyogianya diberikan kepada setiap penyandang disabilitas. Akomodasi yang layak ini tidak bisa diseragamkan antara satu disabilitas dengan disabilitas lain meskipun sama-sama tuli, sama-sama autis, sama-sama pendek, sama-sama tidak punya tangan. Sehingga AYL atau akomodasi yang layak ini harus diakses tersendiri secara langsung kepada penyandang disabilitasnya sehingga perusahaan bisa memfasilitasi. Ya, Bu Dante, dengan langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta ini memberikan ruang bagi teman-teman disabilitas untuk bisa bekerja begitu, itu kan sebuah langkah yang baik. Tapi bagaimana memastikan bahwa ini tidak hanya secara simbolik saja. Yang juga jadi perhatian bagaimana ketika sudah dapat bekerja, sudah dapat pekerjaan, lalu mereka bisa mendapatkan lingkungan yang layak, lingkungan yang suportif juga, tidak ada bully-bully. Bagaimana itu bisa dipastikan untuk teman-teman penyandang disabilitas selama mereka bekerja? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya, dan ini semoga juga bisa didengarkan dan diperhatikan oleh semua pihak yang memberikan pekerjaan kepada penyandang disabilitas. Seringkali penyandang disabilitas itu ketika misalnya ada RAM di perusahaan itu curamnya lebih curam dari yang seharusnya, tetapi lingkungan itu memberikan support dukungan yang baik ya, ramah, kemudian ada dukungan-dukungan psikologis yang lain yang diberikan sehingga dia nyaman pada saat bekerja. Itu salah satu poin yang sebetulnya perlu kita perhatikan, yaitu menciptakan lingkungan yang inklusif dan kondusif sehingga perusahaan, institusi pemerintah yang mempekerjakan penyandang disabilitas harus membuat sebuah nilai yang bisa diterapkan di semua divisi oleh semua orang yang ada di institusi itu, bahwa nilai-nilai inklusivitas itu berlaku general, berlaku harus secara umum, semua orang tidak boleh ada yang terdiskriminasi, tidak merasa nyaman. Dan secara khusus, Undang-Undang 8 tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus dan perlindungan lebih karena kondisi kedisabilitasan. Sehingga harus ada concern terhadap kondisi kedisabilitasan, memberikan perlakuan khusus perlindungan lebih sesuai dengan kondisi masing-masing, bukan privilege yang tidak ada dasar, tapi karena kondisi kedisabilitasan yang disandang. Demikian. Baik Bu Dante, jadi semuanya harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing supaya teman-teman penyandang disabilitas bisa bekerja secara optimal di tempat kerja yang mudah-mudahan menyediakan lapangan pekerjaan untuk teman-teman. Terima kasih Bu Dante Rikmalia, Ketua Komisi Nasional Disabilitas sudah bergabung bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Download Metro TV Extend sekarang.